Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan membuat sebuah video masih tentang e-learning dan juga menjawab pertanyaan dari teman saya, bagaimana apabila kita menggunakan e-learning dan melakukan aktivitas kuis atau ujian, tapi dengan metode sesi. Ya, ini biasanya kalau kita menggunakan metode sesi ini kan berarti berkaitan dengan minimalnya peralatan, bisa di laborat ataupun di perangkat siswa yang device yang ada. Di laborat misalkan penggunaan komputernya nggak terlalu banyak, tidak seimbang dengan jumlah siswa yang ada dan sebagainya. Nah, di tutorial ini atau di video ini nanti sebetulnya ketika kita membuat aktivitas ujian dalam e-learning model, baik itu offline maupun online, itu kita bisa menggunakan sistem sesi. Ada dua cara sebetulnya. Cara yang pertama dengan kita membedakan course, di mana kalau kita membedakan course, otomatis enrollment peserta atau peserta yang dimasukkan juga harus dibedakan, yaitu peserta sesi 1 dan peserta sesi 2. Nah, kalau misalkan otomatis juga ketika di sistem course yang sudah berbeda dan peserta yang berbeda, berarti di sini terjadi proses upload soal sejumlah 2 kali, di mana soal tadi juga harus 2, karena di aktivitas ujian atau di course itu sudah berbeda. Course masing-masing kan berbeda, otomatis pesertanya berbeda, ada peserta sesi 1 di course pertama dan peserta sesi 2 di course kedua. Nah, aktivitas ujian di mapelnya juga akan berbeda. Dalam artian gini, mapel sama, tapi kita harus mengupload soal menjadi 2. Nah, ini agak banyak pekerjaan akhirnya kalau kita membedakan course menjadi beberapa sesi. Nah, cara yang kedua, kita tetap membuat satu course, tapi proses dari aktivitasnya itu cukup satu. Ya, cukup satu, setelah itu kita duplikat dan kita bedakan waktu ujiannya. Nah, untuk cara yang kedua ini nanti kita di dalam sistem course yang modelnya satu, berarti peserta itu tidak dibedakan per sesi. Ya, tidak dibedakan per sesi. Nanti membedakannya per sesi itu ada pada secara manual, dalam artian siswa yang sesi pertama masuk jam berapa, itu penjadwalan secara manual. Akan tetapi perbedaan sesi ini terjadi di di dua aktivitas tadi, yang sebetulnya mapelnya satu, tapi soalnya satu, tapi aktivitasnya dibagi dua. Nah, di sini tidak terjadi proses upload soal 2 kali. Hanya saja supaya lebih safety, nanti yang kita bedakan per sesinya ada di posisi jam atau timer mengerjakan. Nah, untuk lebih safety lagi di cara kedua ini, kita nanti akan menggunakan sistem token password, di mana walaupun satu course dengan jam yang sudah berbeda, itu sebetulnya tanpa ada password pun tidak ada masalah. Jadi di pembagian manual juga diperlukan. Sedangkan untuk password itu hanya untuk mengantisipasi supaya nanti siswa yang ada di sesi pertama tidak bisa masuk di sesi kedua. Begitu juga sebaliknya. Jadi ada dua cara sebetulnya. Nah, di cara pertama tadi sudah saya sebutkan, kita harus membuat 2 course. Setelah itu kita juga membagi 2 peserta menjadi sesi 1 dan 2, mengenrollment mereka ke sesi 1 dan 2 masing-masing course. Kita repotnya adalah membuat atau menghapus soal 2 kali, setelah itu melakukan penilaian scoringnya 2 kali. Nah, ini agak repot. Sedangkan kalau cara yang kedua, kita hanya membuat satu course, kita hanya bermain aktivitas atau menduplikat aktivitas yang sudah ada, setelah itu merubah timer yang ada, setelah itu memberikan password. Nah, tapi ini di cara yang kedua kita perlu secara manualnya. Maksudnya apa? Ada penjadwalan manual di mana anak masuk ke dalam atau anak mengerjakan soal itu ada batasan-batasan tertentu. Oke, langsung saja. Di sini saya akan pakai metode yang pertama, yaitu
saya akan membedakan dua course yang ada. Nah, kebetulan di sini saya akan menggunakan e-learning pribadi saya di mata pelajaran AIJ. Oke, kita sudah login. Dan di sini kalau kita mulai dengan cara yang pertama, yaitu membuat sesi dengan membedakan course. Ingat, ada positif dan ada negatifnya. Negatifnya di sini berarti kita harus upload soal 2 kali dan melakukan scoring 2 kali. Peserta otomatis akan terpisah. Dan pelaksanaan sesi 1 dan sesi 2 bisa berbarengan, tidak ada masalah. Ya. Jadi tidak ada masalah. Tapi kalau di cara kedua berarti kita butuh pembeda waktu. Nah, kita mulai dengan cara yang pertama. Nah, untuk cara yang pertama, kita masuk ke administrasi situs. Di sini saya mulai dari kita membuat yang namanya kategori dan course-nya dulu. Tapi di sini saya tidak akan membahas untuk proses pembuatan kategori dan course-nya. Tapi karena ini adalah cara pertama adalah kita membedakan course, berarti di sini kita butuh perbedaan. Ya, setelah kita masuk, kita arahkan ke administrasi situs. Di sini nanti kita cari kursus. Ini cara yang pertama ya. Kita membedakan course untuk sesi 1 dan course untuk sesi 2. Di bagian ini nanti silahkan cari kursus. Setelah itu kelola kursus dan kategori. Oke, kita akan buat kategori baru. Di sini saya akan buat kategori baru dulu. Untuk kategorinya saya akan bedakan ya. Di sini kategori cukup satu aja, ujian sesi. Di sini saya akan buat kategori ujian per sesi. Supaya lebih bisa dipahami. Oke. Di bagian ujian per sesi, kita arahkan ke kategori ujian per sesi, di mana diletakkan di bawah. Nah, kita sudah masuk di dalam menu ujian harian per sesi. Kita akan buat dua kursus baru, ya. Ada 2 course baru. Yang pertama, ujian harian sesi 1. Kita singkat saja UH sesi 1. Ya. Langsung saja simpan dan kembali. Oke, sudah 1 terbuat. Kita buat lagi baru. Ujian harian sesi 2. Ini saya kasih nama UH sesi 2. Kita tampilkan dulu, simpan dan kembali. Kayaknya tadi di bagian awal saya ada kekurangan angka. Nah, ini jadi berbeda, kita bisa edit ulang kalau misalkan ada kesalahan di sini. Kita belum berikan ujian harian sesi 1-nya, belum ada. Oke, kita bisa edit ulang supaya ada pembeda. Ya, setelah itu kita akan coba kembali ke beranda situs atau set home. Nah, otomatis di sini nanti sudah ada 2 course yang berbeda. Ya. Ujian harian sesi 1 dan sesi 2. Nah, ketika kita arahkan ke ujian harian sesi 1, maka otomatis kita harus memasukkan atau membuat enrollment untuk peserta yang khusus untuk sesi 1. Nah,
Kita akan enroll peserta yang khusus untuk sesi 1. Misalkan di sini saya akan enroll TKJ 11A. Seperti ini, saya akan enroll. Nah, terus kita akan kembali lagi ke set home. Nah, di bagian ujian harian sesi 2, di course ujian harian sesi 2, kita juga akan enrollment. Nah, di sini saya akan pakai enroll usernya adalah TKJ 11B. Nah, ini sudah berbeda. Jadi peserta yang di sesi 1 ujian adalah siswa kelas TKJ 11A, sedangkan di sesi 2-nya adalah TKJ 11B. Nah, setelah itu saya akan kembali lagi ke beranda situs dan saya akan masuk ke sesi 1. Nah, di sini kita tinggal membuat yang namanya aktivitas ya. Nah, kita nyalakan hidupkan mode ubah. Nah, di sini ada topik, kita ubah dulu topiknya, misalkan ujian harian ini adalah untuk mapel ya, dimodifikasi kita ubah menjadi nama mapel administrasi jaringan 1 misalkan. Saya singkat saja, cuman perubahan. Oke. Nah, sampai pada batas ini kita tinggal menambahkan sebuah aktivitas. Nah, aktivitas ini adalah aktivitas ujian, berarti kita pakai aktivitas kuis. Nah, di bagian kuis kita klik. Nah, kita isikan, misalkan untuk aktivitasnya soal jar admin, misalkan ya, saya bedakan admin jar sesi 1. Oke, di timingnya saya aktifkan sementara. Nah, di sini misalkan mulainya adalah tanggal 2. Ya, saya mulai tanggal 3, selesai tanggal 3 jam 07.30 sampai dengan pukul 9.00. Aktifkan menit, batasan waktunya adalah 90 menit, misalkan 1,5 jam. Untuk bagian nilai, percobaan menjawab soalnya adalah 1 kali. Setelah itu reviewnya, supaya tidak ada tampilan jawabannya benar dan sebagainya, checklist kita hilangkan. Hanya disisakan the attempt atau ujian saja. Itu pun boleh kita hapus atau kita hilangkan juga. Jadi seperti ini juga bisa, tidak ada masalah. Tapi kalau saya lebih senang ini akan saya tampilkan. Jadi anak bisa hanya mengerjakan 1 kali, setelah itu bisa mereview soal. Misalkan seperti itu. Nah, di bagian activity completion, nanti kita paksa anak untuk melihat kondisi meet atau aktivitas yang ada. Nah, simpan dan kembali. Nah, di sini di aktivitas ujian sesi 1, ini sisanya nanti kita tinggal upload soal ya, import soal. Ya, hanya tinggal import soal dan sebagainya. Nah, di sini sudah bisa dipakai untuk ujian di sesi 1, siswa TKJ 11A. Nah, sekarang kita kembali ke beranda situs, kita akan mulai setting yang sesi 2. Nah, untuk di sesi 2 kita samakan sebetulnya. Oke, sebelumnya akan saya duplikasikan dulu supaya saya tinggal copy paste saja. Saya akan kembali dulu ke beranda situs, tapi saya akan buka setting di sesi 1. Harian sesi 1 saya buka. Ini akan saya ubah dulu, tapi sebenarnya bukan diubah, saya hanya mengcopy paste aja. Maksudnya gimana? Saya hanya mengcopy paste tulisan-tulisannya saja. Nah, jadi saya tidak perlu melakukan editing ulang. Misalkan di sini saya kan karena belum mapel administrasi jaringan 1. Nah, ini akan saya copy, diubah topiknya saya checklist, saya copy supaya sama persis dengan yang sesi pertama, tidak ada perubahan.
Oke, ini udah sama ya. Nah, di sini akan saya tambahkan aktivitas. Nah, saya akan pakai aktivitas kuis, tapi di sini saya akan copy paste saja. Oke, saya tinggal copy paste. Nah, di bagian timing, nah di sini karena sudah berbeda course, sebetulnya ketika ini sudah berbeda course dan berbeda peserta, pelaksanaannya bisa berbarengan. Jadi ini bisa berbarengan, tidak ada masalah, dan tidak akan mengganggu sesi yang lain sebetulnya. Selesai jam 9. Nah, ini sama, tapi course-nya berbeda dengan pola peserta yang berbeda pula, walaupun dikerjakannya bersamaan. Nah, untuk settingnya kita samakan. Oke, reviewnya kita samakan juga, hilangkan. Nah, jadi anak di sesi 1 dan anak di sesi 2 tidak saling bertabrakan atau tidak saling masuk ke dalam course yang ada, karena mereka hanya terisi data sesuai dengan course masing-masing. Nah, apabila waktu juga mau dibedakan juga bisa. Jadi di sini nanti kita bisa bedakan waktu juga tidak ada masalah. Nah, pada batas pelaksanaan ini sudah kita bisa melakukan ujian secara sesi. Ya, sesi 1 dan sesi 2, tapi pelaksanaan ujiannya berbarengan. Jadi anak yang di sesi 1 tidak akan mengikuti sesi 2 dan sesi 2 tidak akan terganggu dengan sesi 1. Nah, ini cara pertama, dengan persamaan waktu yang berbarengan ujian. Tapi kita sebetulnya juga bisa membedakan waktu, di mana kita tinggal menyeting alokasi waktu yang ada menjadi, misalkan kalau tadi di bagian pertama saya katakan di sini timer waktunya kita samakan. Di sini nggak ada masalah. Jadi antar peserta itu sudah berbeda karena course-nya berbeda. Nah, kalau misalkan waktu kita bedakan, berarti misalkan di sesi pertama tadi sudah saya sebutkan mulai jam 7.30 sampai dengan jam 9. Nah, sekarang kalau misalkan ini untuk sesi kedua dengan course yang berbeda, maka kita tinggal rubah 9.30 sampai dengan pukul 11. Nah, ini kalau misalkan keterbatasan laboratorium menggunakan sistem course yang ada, pembeda course dan pembeda peserta enrollment-nya. Minus dari menggunakan teknik ini adalah Bapak Ibu itu harus mengupload soal sejumlah 2 kali. Kenapa? Karena course-nya berbeda. Ya, karena course-nya berbeda. Jadi soal yang ada itu harus terupload 2 kali dan scoring penilaiannya juga harus 2 kali. Nah, mengantisipasi 2 kali tadi kita bisa melakukan yang namanya backup course. Jadi di backup course nanti kita bisa mentransfer ke course yang lain. Hanya saja di sini nanti akan terjadi proses. Nah, biasanya agak membingungkan juga bagi yang belum pernah melakukan hal ini. Mungkin itu untuk cara ujian menggunakan sistem sesi dengan cara membedakan course dan peserta. Oke, catatan pentingnya adalah kalau menggunakan pembeda course semuanya aman. Kita tidak usah membuat jadwal dalam artian atau mengatur manualnya anak. Tapi prinsip dasarnya adalah minusnya adalah kita harus melakukan upload soal sejumlah 2 kali. Dengan scoring juga 2 kali. Mungkin itu untuk cara yang pertama ya, membuat sesi dengan membedakan course dan juga membedakan peserta. Oke, saya pikir cukup untuk yang cara pertama. Bila bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.